Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kareba jane ponto? Baji-baji jikareng. Salam jauh dari Balikpapan. Alhamdulillah pagi ini baru saya baca beritanya tentang rencana untuk pembangunan tanggul penanggulangan banjir daerah Sapanang. Itu luar biasa itu, ya. Cuman pemerintah ini, terutama pihak PU, perlu benar-benar mengawasi, karena membangun seperti ini, tanggul ini, apalagi dalam skala saya kira cukup besar, nanti anggarannya 1 M dari katanya dari anggarannya dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu luar biasa itu bantuannya untuk jenis ponto, ya. Semoga bisa dikontrol nanti dalam pelaksanaannya, karena bangunan air, jadi ini penanggulangan tanggul ini masuk dalam bagian teknik sipil bangunan air, dan itu yang paling penting adalah struktur, terutama strukturnya yang di bawah, yang di dalam tanah, ya. Jadi secara umum, termasuk misalnya perencanaan bendungan, struktur paling bawah itu yang tenggelam itu yang paling menentukan. Pancangnya ke bawah itu, cakarnya ke bawah itu menentukan struktur apakah akan bertahan atau tidak sesuai dengan umur rencana dari bangunan itu sendiri. Jadi pihak pemerintah, kalau usulan saya, maaf Kareng, kebetulan saya anak teknik sipil jurusan bangunan air, ya, jurusan keairan. Kelemahan daripada kontraktor yang melaksanakan proyek-proyek keairan adalah di struktur bawah itu kadang-kadang tidak kuat, dan itu kalau sudah jadi tidak bisa diperiksa lagi. Karena kenapa? Siapa yang mau turun ke bawahnya lagi, yang tenggelam ke dalam tanah? Jadi hati-hati dalam bagian pengawasan, tolong dikontrol di sini nanti pada saat pelaksanaan, ya. Kemudian memang sih karena anggaran terbatas, otomatis satu persatu ruas yang dipilih, ya, misalnya di Sapanang ini, itu betul-betul itu, ya, karena memang di situ titik puncaknya. Kemudian benar-benar diadakan studi kelayakan, studi penelitiannya dan sebagainya, mulai dari data-data hidrologinya, data-data curah hujannya. Jangan mengambil perencanaan di daerah lain, karena tidak sama, ya, daerah topografinya tidak sama, morfologinya tidak sama, morfologi sungainya, bentuknya sungainya, apakah sungainya agak tidak terlalu belokannya tidak terlalu belok, atau curah hujannya, ya. Dan curah hujan itu ada beberapa stasiun yang dikumpulkan dan diolah menjadi data debit yang dimungkinkan. Kemudian data dari peristiwa banjir yang kemarin, sampai seberapa tinggi parahnya keadaan banjir yang terjadi, sehingga bangunan yang dibangun itu maksimal bisa melindungi masyarakat. Dan parahnya, kalau struktur tidak bagus, penanggulangan ini malah bisa menjadi bencana baru untuk masyarakat. Karena kenapa? Kalau struktur di bawah tidak benar, tidak bagus, sesuai pekerjaannya kontraktor, maka ini adalah bencana baru untuk masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul itu, ya. Jadi itu yang saya inginkan kepada pemerintah, tolong dikontrol baik-baik. Kebetulan saya anak teknik sipil bangunan air, bisa saya hanya sekedar masukan, ya. Jadi ketika kita ingin berkembang, maka kita bisa diberikan masukan, ya. Dan kebetulan ini ada berhubungan dengan ilmu basic saya di teknik sipil di Unhas, ya. Kebetulan saya teknik keairan. Yang sebenarnya dulu saya 3 kali mendaftar jadi ponto, tapi tidak pernah diterima. Itu sudah takdir, tidak apa-apa. Kita bekerja di bidang yang lain, tapi saya ingin melihat apa yang dibangun itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bukan menciptakan bencana baru. Jadi tolong pihak pengawas nanti dalam pelaksanaan pembangunan tanggul ini dikontrol baik-baik, terutama dinding penahannya,
Ya, jadi dinding penahan ini kita harus hitung tekanan tanah aktifnya dan tekanan tanah pasifnya. Ya. Karena saya lihat struktur tanah Jeneponto itu agak bagus stabilitasnya, ya. Tinggal dinding penahannya nanti bagaimana modelnya yang kita inginkan sesuai dengan struktur yang kita inginkan dan umur rencana dari bangunan itu sendiri. Karena dalam setiap perencanaan ada umur rencananya, mungkin 50 tahun, 100 tahun. Ya, jadi itu masukan buat saya. Baru saya baca juga hari ini. Wah, alhamdulillah kalau begitu dapat bantuan Jeneponto. Dan semoga bantuan ini bisa dimaksimalkan. Semua pihak yang terkait, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, yang Ketua Dewan, silahkan memberikan masukan yang terbaik untuk pembangunan ini, ya. Dan semoga bisa maksimal dan masyarakat Jeneponto bisa merasakan suatu kenyamanan dalam hidupnya, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang dengan mendengar informasi ini. Saya selaku Ketua KKT Jeneponto di Balikpapan sangat senang dengan berita ini, ya. Semoga dimaksimalkan dan semoga Jeneponto menjadi daerah yang berkah, ya, terutama keimanan kita, ya. Jadi semua yang terjadi adalah hasil karya kita. Apakah itu baik dan buruk kita, Allah akan balas sesuai dengan niat kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKT Jeneponto hebat. Ya, tidak ada lagi istilahnya Jeneponto itu adalah Pak Bambangan titik-titik. Tidak ada. Jeneponto itu tegas, cerdas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jeneponto.